Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi biaya. Hari ini Jumat 22 Maret 2024. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu di masing-masing cabang, juga rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Baik, di pertemuan ketiga ini kita masih membahas mengenai akuntansi perusahaan manufaktur. Ya, jadi di pertemuan ketiga ini kita masih melanjutkan materi di pertemuan kedua kemarin. Itu ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran ya masih sama dengan pertemuan yang minggu lalu ya, karena ini berkaitan. Jadi diharapkan nanti rekan-rekan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan memahami dan mampu menjelaskan mengenai yang pertama adalah pengertian perusahaan manufaktur ya, yang sudah kita jelaskan di minggu lalu. Kemudian akuntansi keuangan perusahaan manufaktur, perkiraan-perkiraan dalam perusahaan manufaktur ya, kemudian aliran biaya dalam perusahaan manufaktur, hubungan daftar biaya overhead pabrik, laporan harga produksi dan laporan laba rugi, kemudian jenis-jenis persediaan di dalam perusahaan manufaktur dan prosedur akuntansinya. Baik, nah ini kita masuk pada persediaan ya, yaitu persediaan yang terkait dengan bahan baku. Nah, bahan baku sendiri ini merupakan jenis persediaan yang akan diolah menjadi barang jadi sesuai dengan proses kegiatan di perusahaan yang bersangkutan. Dalam menentukan jumlah persediaan bahan, perlu diperhatikan kemungkinan adanya barang yang sudah dibeli dan telah menjadi hak tetapi belum sampai ke gudang pembeli. Barang dalam keadaan demikian telah menjadi persediaan walaupun barang tersebut belum diterima. Nah, jadi bahan baku yaitu bahan yang digunakan atau yang nantinya akan diolah menjadi barang jadi. Itu ya, misalnya perusahaan produksi sepatu. Ya, bahan bakunya apa saja? Oh, bahan bakunya adalah kulit misalnya. Kemudian atau kain kanvas misalnya, atau karet sol. Nah, itu merupakan bahan baku. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi ya terkait dengan menentukan jumlah persediaan, ini ada kondisi di mana barangnya sudah dibeli ya tetapi belum sampai ya di tempat konsumen ya atau kita yang membeli. Nah, ini barang tersebut itu sudah dapat dicatat sebagai persediaan. Tuh ya, misalnya dalam proses pengirimannya memakan waktu yang cukup lama gitu ya, atau membutuhkan beberapa hari. Nah, kemudian perusahaan harus melakukan pelaporan misalnya terkait dengan persediaan. Nah, ini bisa dimasukkan ya barang tersebut yang belum sampai tersebut ke dalam persediaan. Nah, kemudian di dalam perusahaan manufaktur itu ada yang namanya perkiraan ikhtisar biaya produksi. Nah, perkiraan sendiri ini merupakan tempat mengumpulkan biaya-biaya produksi yang terjadi di dalam satu periode tertentu. Ya, jadi yang dimaksud dengan perkiraan ikhtisar biaya produksi adalah tempat untuk mengumpulkan biaya-biaya produksi. Perkiraan itu akun ya, perkiraan itu sama dengan akun. Nah, akun ikhtisar biaya produksi ini nantinya menjadi akun yang digunakan untuk mengumpulkan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi.
Ya, contohnya apa saja? Nah, ada biaya bahan baku, ya, biaya tenaga kerja, biaya overhead, ya, yang digunakan di dalam proses produksi nanti dikumpulkan di dalam perkiraan ikhtisar biaya produksi, gitu ya. Nah, setelah saldo perkiraan biaya produksi dipindahkan dan harga pokok persediaan bahan baku serta harga pokok barang dalam proses akhir periode dicatat di dalam ikhtisar biaya produksi, maka saldonya merupakan jumlah harga pokok produk yang telah selesai diproses di dalam periode yang bersangkutan. Nah, jadi setelah semuanya, ya, semuanya itu ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada BOP. Nah, sudah dikumpulkan nih di dalam akun ikhtisar biaya produksi. Nah, saldonya, ya, atau jumlahnya nanti ini menjadi harga pokok produk selesai. Ya, jadi untuk mengetahui berapa sih HPP sepatu misalnya. Ya, nah ini mengacu pada biaya produksi, ya, di dalam akun ikhtisar biaya produksi. Itu, ya. Nah, kemudian ini perkiraan ikhtisar biaya produksi, ini berkaitan dengan bahan baku. Ya, jadi nanti ada perkiraan ikhtisar biaya produksi berkaitan dengan tenaga kerja dan perkiraan ikhtisar biaya produksi berkaitan dengan biaya overhead pabrik. Nah, baik, yang pertama ini kita bahas mengenai perkiraan ikhtisar biaya produksi. Nah, ini pencatatan, ya, yang berkaitan dengan bahan baku di sini. Yang pertama, ketika terjadi pembelian bahan baku yang dilakukan secara kredit, ya, maka akan dicatat pembelian bahan baku di debit, kemudian kreditnya adalah hutang usaha, ya. Nah, jadi ketika perusahaan membeli bahan baku secara kredit, ya, maka akan dicatat persediaan bahan baku, ya, atau pembelian bahan baku itu di debit, ya, karena kan bahan bakunya bertambah, ya, bahan baku termasuk ke dalam kelompok aktiva, maka ketika bertambah posisinya ada di debit. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah hutang usaha. Nah, ini, ya, hutang bertambah posisinya ada di kredit, ya kan? Nah, ini. Kemudian jika terjadi pembelian bahan baku yang dilakukan secara tunai, ya, maka akan dicatat pembelian bahan baku di debit, sama, ya, konsepnya dengan contoh yang sebelumnya. Pembelian bahan baku ini masuk ke dalam kelompok aktiva, maka ketika bertambah posisinya ada di debit. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah kas, ya, karena pembeliannya secara tunai, ya. Nah, ini kas termasuk ke dalam kelompok aktiva, maka ketika berkurang, ya, atau mengeluarkan kas, maka akan dicatat pada posisi kredit. Ini, ya. Kemudian jurnal penyesuaian akhir periode. Nah, ini mulai dilakukan pencatatan ke dalam akun ikhtisar biaya produksi, ya, di akhir periode. Nah, pencatatannya adalah ikhtisar biaya produksi di debit, ya. Kreditnya adalah pembelian bahan baku atau persediaan bahan baku, itu di kredit. Nah, jadi biasanya untuk pencatatan JP akhir periode, ya, terkait dengan penggunaan bahan baku ini disesuaikan dengan berapa jumlah bahan baku yang sudah dipakai atau dimasukkan ke dalam proses produksi. Ya, jadi di sini ikhtisar biaya produksinya bertambah di debit,
ya kreditnya adalah pembelian bahan baku ya, karena bahan bakunya berkurang ya, persediaan bahan bakunya berkurang, maka posisinya ada di kredit. Selanjutnya, jika terjadi retur pembelian, nah maka pencatatannya seperti apa? Nah, misalnya perusahaan sudah beli bahan baku nih, tetapi ada yang tidak sesuai bahan bakunya atau ada yang rusak, kemudian dilakukan retur ya atau pengembalian. Nah, maka pencatatannya adalah kas atau hutang usaha di debit ya. Kreditnya adalah retur pembelian bahan baku, yaitu ini berkaitan dengan persediaan bahan baku. Ya kan, ketika misalnya diretur nih, tadinya pembayarannya secara tunai, kemudian dilakukan retur atau pengembalian barang. Nah, tentunya si pembeli akan menerima kembali cashnya, ya sejumlah nilai yang diretur. Ya, nah maka kas akan bertambah di debit. Atau misalnya dilakukan pembelian secara kredit tadi ya. Nah, kalau dilakukan pembelian secara kredit kan muncul hutang. Ketika diretur barang tersebut ya atau dikembalikan barang tersebut, maka kan hutangnya akan berkurang. Ya, hutang masuk ke dalam kelompok pasifa, ketika berkurang posisinya ada di debit. Ya, hutang berkurang di debit. Nah, kemudian JP ya untuk retur barang ya. Nah, ini retur pembelian bahan baku di debit, kreditnya adalah ikhtisar biaya produksi. Baik, nah ini untuk lebih jelasnya kita masuk ke ilustrasi ya atau contoh kasus. Di sini ada PT Nia Sejahtera selama periode Agustus 2022, data bahan bakunya sebagai berikut. Yang pertama adalah persediaan bahan baku 1 Agustus 1.800.000. Nah, perusahaan masih punya stok bahan baku sebanyak 1.800.000. Kemudian terjadi pembelian secara kredit ya bahan baku senilai 6.700.000. Kemudian dilakukan retur pembelian bahan baku senilai 200.000. Dan yang terakhir persediaan bahan baku per 31 Agustus 2022 ya di akhir periode Agustus 2022 bahan bakunya masih ada 2.300.000. Atas dasar data tersebut, jurnal yang dibuat untuk mencatat biaya bahan baku selama Agustus 2022 adalah sebagai berikut. Nah, ini berkaitan dengan jurnal pembelian bahan baku. Ini tadi ya, dilakukan pembelian secara kredit ya bahan baku senilai 6.700.000. Maka pencatatannya adalah pembelian bahan baku di debit 6.700.000, kreditnya adalah hutang usaha. Sama ya, sebesar 6.700.000. Mohon maaf ya. Kemudian ada jurnal retur pembelian. Baik, saya lanjutkan lagi. Ada jurnal retur pembelian. Tadi ya, retur berarti barangnya dikembalikan. Nah, berarti di sini hutangnya berkurang. Hutang berkurang di debit senilai 200.000. Kreditnya adalah retur pembelian senilai 200.000. Kemudian memindahkan saldo perkiraan pembelian. Nah, ini ikhtisar biaya produksi pada pembelian bahan baku ya senilai 6.700.000 ya, ikhtisar biaya produksinya di debit. Kreditnya adalah pembelian bahan baku. Kemudian memindahkan saldo perkiraan retur pembelian.
Retur pembelian bahan baku di debit 200.000, kreditnya adalah ikhtisar biaya produksi senilai 200.000. Kemudian jurnal yang digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan bahan baku akhir periode. Ya, tadi diketahui di akhir periode bahan bakunya masih ada 2.300.000. Maka pencatatan ke dalam ikhtisar biaya produksi adalah persediaan bahan baku di debit sebesar 2.300.000, kreditnya adalah ikhtisar biaya produksi sebesar 2.300.000. Bahan baku yang dipakai dalam proses selama bulan Agustus 2022 jika dihitung akan tampak sebagai berikut. Nah, ini kita akan mencari berapa sih bahan baku yang digunakan atau yang dipakai. Persediaan 1 Agustus 2022 ini 1.800.000 ya, tadi perusahaan masih punya stok 1.800.000. Kemudian pembelian selama bulan Agustus tadi dilakukan pembelian ya 6 bahan baku sebesar 6.700.000, tapi diretur nih 200.000 sehingga bahan baku yang dibeli ini sebesar 6.500.000. Bahan tersedia untuk diproses. Nah, ini tinggal dijumlahkan ya, persediaan awal ditambah pembelian ketemu 8.300.000. Persediaan akhir 2.300.000. Ya, sehingga bahan baku yang diproses selama bulan Agustus 2022 itu sebesar 6 juta. Itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini masih berkaitan dengan ikhtisar biaya produksi tapi berhubungan dengan tenaga kerja. Nah, ini untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya upah atau gaji bertambah di debit ya. Kemudian kreditnya bisa kas atau hutang upah atau gaji. Nah, ini tergantung ya, ketika misalnya pembayaran gaji itu di akhir bulan ya langsung dibayarkan. Nah, berarti ini akan dicatat sebagai kas. Nah, tapi misalnya untuk gaji bulan yang bersangkutan ya di akhir bulan itu kan biasanya sudah proses pelaporan ya, tapi pembayaran gaji itu di awal bulan. Nah, berarti di akhir bulan ketika proses pelaporan ini akan dicatat sebagai hutang. Ya, nanti kalau sudah dibayarkan tuh maka kasnya baru dikeluarkan. Berarti nanti hutang upah atau gaji pada kas. Masih ingat ya? Untuk pencatatan biaya gaji dan upah itu ya. Nah, kemudian untuk jurnal penyesuaian berkaitan dengan ikhtisar biaya produksi, yaitu ikhtisar biaya produksi di debit, kreditnya adalah upah atau gaji langsung. Nih ya. Kemudian untuk biaya tenaga kerja tidak langsung, ini sama aja ya sebenarnya ya, cuman keterangannya saja ini biaya upah atau gaji misalnya BTKTL ya, atau biaya tenaga kerja tidak langsung ini di debit berapa, kas atau hutang upah atau gaji di kredit berapa. Untuk JP-nya sama ya, ikhtisar laba rugi ikhtisar biaya produksi pada upah atau gaji tenaga kerja tidak langsung. Nah, kemudian pencatatan berkaitan dengan barang dalam proses ya, ada awal ada akhir. Nah, barang dalam proses ini kemarin sudah dibahas ya, yaitu barang yang belum selesai dibuat ya, ini menjadi atau dicatat di dalam persediaan itu ya. Jadi misalnya nih perusahaan buat apa ya, kursi misalnya.
buat kursi. Nah, udah jadi nih bentuk kursinya, kayunya sudah dibentuk menjadi kursi, tetapi belum dilakukan pengecatan misalnya. Nah, itu kan ditumpuk tuh di gudang kursi-kursi yang belum selesai itu. Nah, kursi yang belum selesai itu nanti akan dicatat di dalam barang dalam proses. Nah, ketika si kursi ini sudah diselesaikan, sudah dicat, sudah siap jual, ya, maka dia akan menjadi barang jadi. Itu ya. Nah, untuk pencatatan berkaitan dengan ikhtisar biaya produksi untuk barang dalam proses, ya, terkait dengan persediaan barang dalam proses awal. Nah, ini akan dicatat ikhtisar biaya produksi di debit, kreditnya adalah persediaan barang dalam proses. Nah, kalau persediaan barang dalam proses akhir itu kebalikannya ya. Persediaan barang dalam proses di debit, kreditnya adalah ikhtisar biaya produksi. Itu ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita masuk ke ilustrasi 2. Nah, ini masih berkaitan ya nanti dengan ilustrasi 1. Diperoleh informasi sebagai berikut. Biaya tenaga kerja langsungnya 5.600.000. Biaya tenaga kerja tidak langsungnya 4.300.000. Kemudian persediaan awal barang dalam prosesnya 1.200.000. Nah, bagaimana pencatatannya? Nah, ini ya, ketika dikeluarkan biaya tenaga kerja langsung, maka biaya upah pada kas atau hutang upah ya sebesar 5.600.000. Kemudian untuk JP-nya yang berkaitan dengan biaya produksi, ya, maka ikhtisar biaya produksi di debit 5.600.000. Kemudian upah langsung, ya, upah tenaga kerja langsungnya 5.600.000 di kredit. Nah, untuk biaya tenaga kerja tidak langsung sama pencatatannya ya, hanya nanti diberi keterangan saja bahwa yang dikeluarkan ini merupakan biaya atau upah tenaga kerja tidak langsung. Ya, maka pencatatannya biaya upah tenaga kerja tidak langsung pada kas sebesar 4.300.000. Kita asumsikan dibayar cash gitu aja ya, biar mudah teman-teman. Nah, kemudian jurnal penyesuaian, ya, ikhtisar biaya produksi pada upah atau gaji tenaga kerja tidak langsung sebesar 4.300.000. Nah, ini ya. Kemudian perkiraan biaya produksi, ikhtisar biaya produksi dalam buku besar pada akhir periode Agustus 2022 adalah sebagai berikut. Nah, ini contoh buku besarnya ya, kita gunakan bentuk T. Ya kan? Ini sisi debit, sini sisi kredit. Kalau di buku besar itu kan berarti sudah dikelompok-kelompokkan ya, yang masuk biaya ikhtisar biaya produksi mana saja, yang masuk ke dalam kas mana saja, yang masuk ke dalam piutang mana saja. Nah, ini adalah buku besar untuk akun ikhtisar biaya produksi. Nah, jadi ini mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan ikhtisar biaya produksi yang dilakukan di dalam ilustrasi 1 maupun ilustrasi 2. Itu ya. Nah, tadi kan ada pencatatan terkait dengan persediaan awal bahan baku. Ya, ini ya. Coba saya kembali lagi ke slide sebelumnya ya, yang berkaitan dengan ikhtisar biaya produksi. Oke, ini ya. Nah, ini ya yang berkaitan dengan ikhtisar biaya produksi. Ini transaksinya atau jurnalnya ini aja ya tadi ya. Jurnal untuk memindahkan saldo perkiraan pembelian ya, jurnal untuk memindahkan saldo perkiraan retur, jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan akhir.
Oke, kita kembali lagi. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan saja ya ke dalam buku besar untuk akun ikhtisar biaya produksi. Tadi ada persediaan awal bahan baku, ada pembelian, ada tenaga kerja langsung. Itu kan posisi ikhtisar biaya produksinya ada di debit. Nah, itu berarti kita masukkan ke debit. Kemudian ada tenaga kerja langsung, ada persediaan awal dalam proses, itu di debit. Kemudian, nah untuk sisi kredit terkait dengan akun ikhtisar biaya produksi, ini ada persediaan akhir bahan baku ya. Tadi kan untuk ikhtisar biaya produksinya posisinya ada di kredit. Kemudian ada retur pembelian, tadi ikhtisar biaya produksinya juga ada di kredit. Kemudian persediaan akhir barang dalam proses, kemudian harga pokok produksi. Nah ini untuk pencatatannya. Baik, selanjutnya harga pokok produksi yang selesai diproses dalam satu periode ini merupakan bagian dari jumlah produk yang disediakan untuk dijual di periode tersebut. Harga pokok produk yang selesai diproses ini dipindahkan dari perkiraan ikhtisar biaya produksi ke perkiraan ikhtisar laba rugi. Nah ini ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini neraca lajur. Nah, ini mungkin baru ya, teman-teman, biasanya nggak ada harga pokok produksinya ya. Adanya biasanya neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ini kita karena berkaitan dengan biaya produksi ya atau produksi barang. Nah, maka di sini dimunculkan satu kolom berkaitan dengan harga pokok produksi. Nah, ada biaya produksi di debit, kemudian dipindahkan ya ke HPP kan tadi, setelah biaya produksinya ketemu kemudian dipindahkan ke HPP. Nah, HPP ini nanti dipindahkan ke dalam laba rugi. Ya, HPP ini dipindahkan ke dalam laba rugi, atau kalau kita lihat di dalam laporan keuangannya nanti akan seperti ini. Ya, ini sudah buat nih biaya produksi untuk CVX ya yang berakhir di periode 31 Desember 2022. Ya, ada pemakaian bahan bakunya, ini ada persediaan bahan baku, pembelian bahan baku tersedia untuk diproses, ya persediaan akhir bahan baku yang diproses, biaya tenaga kerja langsung, BOP, ya total biaya pabriknya berapa. Nah, ini nanti terdiri dari biaya bahan baku, kemudian tenaga kerja dan BOP ya untuk total biaya pabriknya. Ini karena nggak ada angkanya. Ya. Kemudian nanti ada barang dalam proses awalnya berapa, ya total harga pokok barang yang diproses berapa, barang dalam proses akhirnya berapa. Ini biasanya kalau bahan dalam proses akhir ini mengurangi ya, sama dengan ini persediaan akhir bahan baku ini juga nanti sifatnya dia mengurangi. Nah, setelah dijumlahkan semua ya, maka akan ketemu yang namanya harga pokok produksi. Ya, jadi biaya produksi ya yang dikumpulkan ya di dalam ikhtisar biaya produksi ini ya nanti akan digunakan sebagai penentu harga pokok produksi. Nah, kemudian harga pokok produksi ini tadi dimasukkan ke sini ya, ke dalam laporan laba rugi. Di mana? Di sini ya, harga pokok penjualan ini harusnya harga pokok produksi ya, harga pokok produksi. Ya. Jadi hasil penjualannya berapa ya, kemudian ada HPP, kemudian ada perhitungan HPP ya. Kemudian persediaan produk awalnya berapa, harga pokok produksinya berapa, produk tersedia untuk dijualnya berapa. Ya, ketemu di sini nanti HPP, ya penghasilan atau penjualan dikurangi HPP ketemu laba kotor. Laba kotor dikurangi biaya usaha ya ketemu laba bersih sebelum pajak. Nah, selanjutnya laba bersih yang diperoleh ya ini nanti dimasukkan ke dalam laporan perubahan
modal. Laporan perubahan modal. Nah, ini ada modal putri ya, laba tadi yang diperoleh dimasukkan ke sini ya, dikurangi dengan prive ya, kemudian ada penambahan terhadap modal, ketemu nih modal akhirnya berapa. Nah, modal akhir ini kemudian dimasukkan ke dalam neraca atau laporan posisi keuangan, di mana di bagian hutang dan modal ya, atau liabilitas dan ekuitas ya, di bagian modal. Ini ada modal putri, itu diambil dari modal akhir ini. Nih ya. Nah, jadi prosesnya sama ya ketika teman-teman mencatat transaksi yang ada di perusahaan ya, yang mungkin sudah dipelajari di contoh-contoh soal di mata kuliah sebelumnya ya. Misalnya di mata kuliah pengantar akuntansi kan teman-teman udah coba tuh untuk mencatat transaksi yang terjadi, kemudian memasukkannya ke dalam buku besar, kemudian memasukkan ke dalam neraca lajur ya, kemudian memasukkan ke dalam laporan-laporan keuangan. Nah, untuk biaya produksi ini sama ya. Jadi untuk biaya produksi ini sama, tadi dikelompokkannya kemana? Ke akun ikhtisar biaya produksi. Nah, nanti ikhtisar biaya produksi itu yang digunakan di dalam perhitungan HPP. Nah, HPP ini nanti dimasukkan ke dalam laporan laba rugi ya, dimasukkan dalam perhitungan laporan laba rugi. Nah, hasil akhir dari laporan laba rugi ya, nah itu nanti masuk ke dalam laporan perubahan modal. Nah, kemudian hasil akhirnya dimasukkan lagi ke dalam neraca. Itu ya untuk urut-urutannya. Saya rasa sih teman-teman sudah langsung nyantol ya, karena ini berkaitan dengan pembelajaran di mata kuliah yang sebelumnya. Itu hanya saja yang kita bahas di pertemuan kali ini berkaitan dengan biaya produksi. Baik, selanjutnya ya, ini ada soal nanti mau dijadikan tugas atau latihan, teman-teman ngikut dosen pengampu di masing-masing cabang ya. Misalnya dosennya mau dipakai untuk latihan ya, berarti teman-teman bisa coba sendiri ya, orek-orek sendiri ini gimana cara menyelesaikan kasus tersebut ya. Kalau misalnya dijadikan tugas ya, nanti berarti biasanya dikumpulkan itu ya. Jadi nanti untuk contoh soalnya ini mau dijadikan tugas atau latihan, itu teman-teman langsung ke dosen pengampu di cabang masing-masing itu ya. Nah, di sini ada data untuk PT Sejahtera selama bulan Desember 2022. Ya, ada bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung. Ya, kemudian ada persediaan atau BDP ya, BDP awal, BDP akhir. Nah, kemudian di sini teman-teman diminta untuk membuat jurnal berkaitan dengan pembelian bahan baku, retur pembelian, kemudian biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan jurnal penyesuaian akhir periode. Ya, berkaitan dengan persediaan bahan baku awal, pembelian bahan baku, retur dan lain sebagainya. Ya, yang dikaitkan dengan ikhtisar biaya produksi. Nah, kemudian buat ikhtisar biaya produksi untuk periode bulan Desember 2022. Jadi ini teman-teman buat T-account-nya ya, atau pencatatan buku besar bentuk T yang tadi sudah dicontohkan di slide sebelumnya. Tuh ya, setelah nanti di jurnal silakan masukkan ke dalam buku besar untuk perkiraan ikhtisar biaya produksi. Itu ya teman-teman. Baik. Demikian untuk perkuliahan pada siang hari ini berkaitan dengan akuntansi perusahaan manufaktur.
Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk dosen pengampu di masing-masing cabang. Jangan lupa presensi di Siakat ya. Perkuliahan saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.